Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini bersama-sama kita akan memulai ibadah pada minggu pertama bulan Mei ini dan sekaligus perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah daripadamu. Oleh sebab itu biarlah hati kami terus melimpah dengan syukur untuk selalu mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, biarlah kami haus akan persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam ibadah pada pagi hari ini, ibadah memasuki bulan yang baru, bulan Mei ini, sekaligus perjamuan kudus, kami mulai dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu pada pagi hari ini kita bersukacita di dalam Tuhan, boleh memulai ibadah kita bersama-sama. Mari kita memuji, mengagungkan nama Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan pujian penyembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita pada pagi hari ini. Menikmati
Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk membawa segala doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita memanjatkan doa syafaat pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Bersama-sama mari kita menyembah Tuhan. Jiwaku
Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kami masih Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga pagi hari ini kami bersama dengan keluarga kami boleh datang kepada Tuhan, menguduskan hari Sabat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami boleh bersama dengan seisi rumah kami membangun persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah keterbatasan kami yang saat ini bangsa kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah dalam situasi yang saat ini Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, tapi tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi iman percaya kami di dalam Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami boleh belajar dari setiap keadaan yang sedang terjadi. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama seluruh jemaat Tuhan kami menyatukan hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di tengah Tuhan bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, biarlah Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk boleh Tuhan menangani COVID-19 ini dengan baik, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan. Bahkan saat pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk Provinsi Lampung Tuhan, yang kasus COVID-19 semakin hari semakin bertambah. Bandar Lampung sendiri yang sudah menjadi red zone untuk COVID-19, biarlah Tuhan yang menolong Tuhan untuk tim medis, para medis yang terus bekerja Tuhan merawat pasien-pasien ini. Biarlah Tuhan yang karuniakan mereka dengan kekuatan kesehatan, menutup bungkus mereka dengan darah kuasa-Mu Tuhan, sehingga boleh menolong saudara-saudara kami dalam sakit penyakit yang sedang dihadapi. Bahkan juga Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus ini Tuhan. Juga untuk keluarganya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka. Bahkan juga untuk Kabupaten Pringsewu di mana kami tinggal, kami mengucap syukur jikalau ada satu pasien yang positif dan saat sekarang sudah kembali Tuhan, sudah dinyatakan negatif, dinyatakan sembuh, semua karena kebaikan Tuhan. Kami percayakan bangsa dan negara kami, Provinsi Lampung, juga Kabupaten Pringsewu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan GKMI Ekaristi dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami boleh membangun mesbah bersama dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah di tengah keterbatasan kami untuk melakukan ibadah bersama, untuk membangun persekutuan bersama dengan saudara seiman, tetapi kami boleh terus membangun Tuhan hubungan pribadi kami dengan Tuhan lebih sungguh lagi. Biarlah hidup kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Demikian juga setiap usaha pekerjaan yang sedang jemaat Tuhan usahakan, jemaat Tuhan kerjakan, biarlah Tuhan yang buat berhasil. Mungkin beberapa Tuhan mengalami kemerosotan, mengalami masalah Tuhan dalam perekonomian di tengah situasi bangsa dan negara kami saat seperti ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak tinggal diam, Engkau Allah yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Sungguh kami hanya menyerahkannya kepada Tuhan, karena Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan, dalam setiap kelemahan fisik mereka. Biarlah Tuhan yang karuniakan dengan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatannya boleh Tuhan terus kuatkan, sehingga orang tua kami ini Tuhan mendapat penghiburan yang daripada Tuhan. Juga saudara-saudara kami dalam kelemahan fisik, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Nursia, Engkau yang memberkati orang tua kami ini Tuhan dalam kelemahan fisiknya. Engkau Allah yang terus memberikan kekuatan dan pertolongan. Demikian juga untuk Ibu Lestari, terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memulihkan kesehatannya. Biarlah semakin hari semakin baik, semakin dipulihkan Tuhan.
Tuhan, pasca operasi yang boleh dilalui, juga atas pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, dalam studi mereka yang harus melakukan belajar di rumah masing-masing melalui online. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati anak-anak kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh terus bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas mereka dalam studi mereka. Demikian juga untuk PAUD Holy Kids, Engkau yang memberkati Tuhan, anak-anak yang tetap belajar di rumah mereka masing-masing, juga untuk guru-guru yang memberikan materi secara online, Tuhan yang memberkati, bahkan juga untuk penerimaan siswa baru yang akan dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang kirimkan semakin banyak lagi anak-anak untuk boleh kami didik bersama-sama di tempat ini Tuhan, mengenal akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami Tuhan, bahkan pergumulan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti, bahkan lebih dari yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami naikkan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama mari kita, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami mengerti setiap perkataan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, supaya kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tidak hanya mendengar, tetapi kami tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menolong kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah hidup takut akan Tuhan. Nats firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita membuka Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku makan, maka aku makan." Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang melakukan dosa, biasanya dia dihinggapi dengan rasa takut terhadap Tuhan. Rasa takut pada Tuhan ini ada dua perspektif. Yang pertama bisa negatif, yang kedua positif. Tentang rasa takut dengan perspektif yang negatif ada di dalam kitab Kejadian 3 tadi, pasal yang ke-10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Perikop yang kita baca tadi tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa.
Dikatakan manusia itu menjadi takut karena telanjang. Apa hubungannya antara takut dengan telanjang? Apa relevansinya antara takut dan telanjang? Toh telanjang itu biasa saja, orang mandi telanjang. Tetapi apa yang menyebabkan Adam itu menjadi takut kepada Tuhan sehingga ia harus bersembunyi? Yang kita pelajari hari ini, inilah yang disebut takut yang negatif. Membuat dia bersembunyi dari Tuhan. Takut kepada Tuhan karena dia melakukan dosa. Dia bersembunyi dari Tuhan. Tetapi ada takut yang positif, adalah takut yang membawa orang datang kepada Tuhan, bersujud di hadapannya. Sementara Adam tadi menghindari pertemuan dengan Tuhan. Maka yang positif adalah ketika orang jatuh di dalam dosa, justru disitulah dia datang kepada Tuhan. Dia sujud di hadapan Tuhan. Namun Adam tadi, dia justru menghindari pertemuan dengan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa rupanya kejatuhan ke dalam dosa adalah sumber pertama yang membuat manusia itu takut berhadapan dengan Tuhan. Dosa itu membuat manusia itu takut bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Adam bersembunyi dari Tuhan. Sebaliknya, dalam ketidakberdosaan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum Adam jatuh dalam dosa, tidak ada rasa takut. Karena pertemuan dengan Tuhan adalah suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan, selalu dinantikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa menjadikan Adam bersembunyi dari Tuhan. Dia takut berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat betapa dosa itu menghancurkan kehidupan manusia. Sebelum dia jatuh dalam dosa, dia menikmati kegembiraan bersama dengan Tuhan dan selalu merindukan hadirnya Tuhan di dalam kehidupannya. Takut karena dosa yang membuat orang lari dari Tuhan, itu tidak benar. Orang yang jatuh di dalam dosa, yang membuat dia bersembunyi dari Tuhan, bahkan dengan sengaja menghindar dari Tuhan, itu sebenarnya sesuatu yang perbuatan yang tidak benar. Takut akan Tuhan yang membuat orang merusak dirinya, bahkan mempersalahkan sekitarnya, bahkan memperlakukan dirinya dalam kesesatan semakin lebih dalam lagi. Itu tidak benar. Mari kita cermati, apakah saudara semua ada di posisi sama dengan Adam? Jika kita merasa takut akan Tuhan sehingga kita tidak lagi berdoa, bahkan lalu mencoba membunuh rasa takut kita dengan Tuhan dengan sikap masa bodoh. Udahlah, Tuhan saya anggap sesuatu yang tidak perlu aku jumpai, masa bodoh. Lalu tidak mau tahu tentang kebenaran Tuhan. Bahkan firman Tuhan, saudara tutup rapat-rapat. Saudara tidak lagi mau mendengar suara Tuhan di dalam firman Tuhan. Justru disitulah saudara saya harus berhati-hati. Yang membuat kita semakin larut dalam kesendirian, bahkan merasa diri tidak layak, bahkan merasa diri bahwa aku ini orang yang tidak berguna, mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Itu sebenarnya sikap yang tidak benar. Ini sangat berbahaya, karena semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita hanyut semakin dalam. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang ketika dirinya berdosa, dia merasa bertanggung jawab atas dosanya. Dia mengatakan, biarlah ini ku tanggung semuanya. Bahkan neraka pun aku tanggung tidak apa-apa. Karena aku ini orang yang berdosa, aku tidak layak. Dia mendengar suara Tuhan bahwa
orang yang berdosa kembali datang kepada Tuhan, tetapi dia tidak mendengar. Bahkan dia mendengar suara bahwa aku tidak layak kembali pada Tuhan. Dosaku membuat aku tidak layak berhadapan muka dengan Tuhan. Aku ini orang yang celaka. Biarlah aku hidup menanggung segala beban dosa ini, dan aku bertanggung jawab atas itu. Bahkan neraka pun akan aku jalani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap seperti itu bukanlah sikap yang benar. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap menunduk di hadapan Tuhan, sikap yang mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan harapkan dalam kenyataan kehidupan kita yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Tuhan mengharapkan kita bukan semakin menjauh dari Tuhan, bukan semakin jauh meninggalkan Tuhan, justru semakin dekat dengan Tuhan. Karena sesungguhnya perbuatan kita sekalipun tidak akan membuat kita menemukan damai sejahtera di dalam hidup kita. Kadang orang yang merasa takut kepada Tuhan karena berbuat dosa, ia lari bersembunyi, menyembunyikan diri dan berkata, aku tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Lalu dia menghukum dirinya sendiri. Sudahlah, ini salahku, ini resiko yang harus kutanggung. Seperti yang tadi saya katakan, sampai neraka pun akan aku jalan. Seolah-olah dia merasa gentleman, bertanggung jawab terhadap dirinya. Tapi sesungguhnya ketika dia melarikan diri dari Tuhan, itu adalah kesombongan, karena kurang mengenal pribadi Tuhan yang sejati. Itulah kesombongan manusia, sehingga dia tidak mau datang kembali kepada Tuhan, merasa dirinya dia bertanggung jawab atas segala dosanya. Segala perbuatan apapun yang dilakukan tidak ada berguna apa-apa selain datang kepada Tuhan. Kalau kita berbuat dosa lalu takut kepada Tuhan, jangan melarikan diri, tetapi justru menaklukkan diri, mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu justru pribadi yang bertanggung jawab. Kalau kita melarikan diri dari Tuhan, justru itulah membuat kita tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab dalam hidupnya, ketika dia berbuat dosa, harusnya dia datang mendekatkan diri kepada Tuhan, menaklukkan diri kepada Dia. Jadi takut pada Tuhan yang negatif, yang membawa orang itu lari dari Tuhan, membuat dia jauh dari Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin aku perlu Tuhan mengampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaranku. Ketika kita sedang terpuruk jatuh di dalam dosa, jangan ragu kembali kepada Tuhan. Jangan takut Tuhan menolak. Jangan melarikan diri. Kembalilah kepada Dia. Kembalilah kepada Tuhan, kepada kasih-Nya yang indah, kasih yang manis, kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa itu, yang menerima kita apa adanya. Dalam keadaan apapun, kembalilah, datanglah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini hidup kita semakin jauh dari Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Adakah dosa tersembunyi di dalam hati kita, sehingga kita enggan bersekutu dengan Tuhan? Sudah lama kita tidak lagi menyembah Tuhan. Tidak lama kita memiliki hati yang haus akan Tuhan. Mungkin sudah lama kita menyimpan segala beban dosa dalam hidup kita. Mungkin tak ada seorang pun yang tahu. Keluarga nggak tahu, pasangan hidup kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, hamba Tuhan, pendeta kita nggak tahu, tetangga nggak ada yang tahu. Mungkin tersembunyi dalam hati kita sendiri, dan kita tahu bahwa hidup kita telah berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dosa yang tersembunyi
Bahkan saya katakan dosa favorit yang melekat dalam hati kita. Hanya kita yang tahu. Dan itu membuat saudara selalu berpikir seperti Adam tadi. Aku tidak layak datang pada Tuhan. Aku tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Apakah Tuhan akan menerima aku dengan kenyataan hidupku seperti sekarang ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi jauh dari Tuhan. Justru di saat seperti itulah, sadarilah, taklukkan dirimu untuk datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah rasa takut yang positif di dalam hidup saudara. Kalau sekarang ini saudara justru semakin jauh dari Tuhan, semakin saudara nggak perlu Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan, waktunya saudara kembali kepada Tuhan. Datanglah membawa segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Hampirilah tatanya yang kudus dengan penuh rasa pertobatan yang sungguh-sungguh. Marilah datang dengan penuh ucapan pertobatan yang sejati. Mungkin selama ini kita hidup dalam kepalsuan, kita menyimpan dosa tersembunyi dalam hidup kita, tak seorang pun yang tahu. Hari ini saatnya saudara membereskan itu di hadapan Tuhan, sehingga ada damai sejahtera Allah akan memenuhi hati kita, memenuhi hati saudara, sehingga saudara mengalami kemerdekaan, sukacita, sebagaimana Adam sebelum dia jatuh dalam dosa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan, menikmati kegembiraan di dalam Tuhan. Dia menikmati suasana ilahi, hadirat Tuhan dia rasakan. Ada damai sejahtera yang Tuhan rasakan. Hari ini kalau ada dosa-dosa tersembunyi di dalam hidup saudara, mungkin ada dosa selama ini saudara terus kerjakan, ada dosa-dosa penyembahan berhala di dalam hidup, ada dosa-dosa menyembah berhala yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Bahkan ada dosa-dosa seksual yang mengikat pikiran, kehendak hati dan perasaan dan perbuatan. Mungkin ada dosa-dosa kebohongan yang selama ini terus kita lakukan tanpa kita sadari. Ada dosa-dosa tersembunyi yang terus kita lakukan, yang terus kita lakukan sampai hari ini. Saatnya kita datang pada Tuhan. Itulah yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang menghalangi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kita nikmati dalam hidup kita. Kita menjadi orang Kristen, percaya Tuhan, tapi kita seringkali kehilangan damai sejahtera. Kita menjadi orang Kristen tetapi kita kehilangan sukacita. Kita menjadi orang Kristen yang merasakan beban-beban di dalam hidupnya, sehingga tidak ada kelepasan, tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Maka saatnya hari ini kita melepaskan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Justru rasa takut yang negatif itu akan merusak kehidupan kita, membuat kita binasa selama-lamanya. Karena dengan apapun juga dosa saudara tidak akan pernah selesai. Selain saudara datang kepada Tuhan dalam kuasa penebusannya, yaitu semakin mendekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini, sebelum kita mengambil perjamuan kudus Tuhan, mari masing-masing kita sungguh-sungguh bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Apapun yang Roh Kudus singkapkan, dosa-dosa dalam pikiran, dalam perasaan, dalam batin, pikiran, motivasi, perbuatan, tindakan kita, mari hari ini jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Selidikilah hati kita, pikiran kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari, saatnya pada pagi hari ini kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Allah itu begitu mengasihi kita. Dia Allah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Dan mari kita lakukan apa yang berkenan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, satu dalam roh, satu dalam kasih.
Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang bersatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang bersatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengakui di hadapan-Mu pagi hari ini, kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan kami seringkali jauh daripada perintah-Mu, jauh daripada kehendak-Mu. Kami menuruti keinginan kami sendiri, hawa nafsu dan kedagingan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Biarlah oleh kuasa darah kami beroleh pengampunan. Oleh kuasa darah kami boleh layak ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah setia dan adil yang akan menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini bersama dengan seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami boleh dipersatukan Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati roti dan anggur yang akan kami makan, kami minum. Biarlah ketika kami makan dan minum, kami mengenang kembali pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus melakukan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia mengatakan, inilah tubuh yang telah dipecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus juga mengangkat cawan yang berisi anggur. Dia mengatakan, inilah darah perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi penebusan segala dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat roti kita ke atas. Dan bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang merupakan lambang daripada tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecah bagi kami, supaya kami umat-Mu, orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus, dipersatukan di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, menjadi umat kerajaan-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat roti ini menjadi lambang tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi penebusan akan dosa-dosa kami. Biarlah kami mengenangnya, biarlah kami beroleh kekuatan, kami beroleh pemulihan, yang sakit beroleh kesembuhan, yang beban berat beroleh kelepasan, yang berputus asa beroleh pengharapan, yang lemah beroleh kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan roti kita dengan penuh ucapan syukur sambil mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur ke atas bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, di tangan kami tersedia cawan yang berisi anggur sebagai lambang daripada darah-Mu ya Tuhan, yang telah Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu menjadi penebusan akan dosa-dosa kami. Bila ketika kami meminumnya, kami mengingat pengorbanan-Mu Tuhan bagi dosa kami. Bila kami sungguh-sungguh bertobat di dalam nama Yesus, dan kami berdoa hidup di dalam kekudusan sebagaimana perintah di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan penumpahan darah. Mari kita minum anggur bersama-sama dengan penuh ucapan syukur sambil mengenang pengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kami percaya anugerah-Mu yang akan menguatkan kami, kuasa darah-Mu yang sudah tercurah bagi dosa kami,
membuat kami sukacita di dalam Tuhan. Tidak ada pengharapan yang lebih besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan sepanjang abad kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa dan memohon berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam suka duka kehidupan kami, biarlah kami terus memandang kepada Tuhan, hidup semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghiburan pertolongan daripada Roh Kudus, menyertai hidup saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah kita lakukan bersama-sama. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat sekalian. Biarlah semangat untuk menjalani kehidupan dan percaya akan rencana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita percaya tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, dan kita akan berjumpa dalam ibadah-ibadah online selanjutnya. Kiranya Bapak Ibu sekalian dengan sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.